Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Pada embun pagi kesempatan ini, kita akan bersama mengawali hari kita dengan barang sejenak merenungkan sebagian dari Sabda Tuhan. Bersama dengan saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa, Condong Catur. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mengubah tradisi yang didasarkan pada Sabda Tuhan di dalam Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai dengan 22. Nah, sebelum kita bersama membaca, mendengarkan, serta merenungkan Sabda Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sejenak lagi kami bersama hendak membaca, mendengarkan, serta merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Maka tolonglah kami, sehingga di dalam segenap keterbatasan kami boleh memahami kebenaran sabda-Mu. Dan tolonglah kami sehingga di dalam segala kelemahan kami pun bisa memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabda-Mu itu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan Sabda Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 48 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 22. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sesudah itu, diberkatinyalah Yusuf. Katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak. Katanya, "Aku tahu, anakku. Aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa.
Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu. Katanya, "Demikianlah orang Israel akan memberkati demikian. Kira engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah saudari, saudara dan saya yang bersedia memelihara kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, dalam perikop Kejadian 48 ayat 15 sampai 22 yang baru saja kita baca dan dengarkan bersama, dikisahkan Yakub yang telah lanjut usia tengah memberkati cucu-cucunya, kedua anak dari Yusuf, yakni Manasye dan Efraim. Namun, bertentangan dengan tradisi yang ada pada waktu itu, Yakub justru meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, si bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, si sulung. Sehingga di ayat 14 dikisahkan bahwa tangan Yakub harus bersilang ketika ia memberikan berkat. Melihat sikap Yakub yang bertentangan dengan tradisi tersebut, Yusuf pun menegur ayahnya. "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Namun Yakub bersikukuh. "Aku tahu, anakku, aku tahu," kata Yakub kepada Yusuf. "Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Jürgen Habermas, seorang sosiolog sekaligus filosof terkemuka asal Jerman, memiliki pemikiran yang menarik dan penting perihal tradisi. Bagi Habermas, kita perlu senantiasa mengkaji dengan kritis tradisi yang kita terima. Berbeda dengan sebagian besar pemikir sebelumnya yang cenderung menekankan pentingnya penerimaan serta penghormatan atas tradisi, bagi Habermas, kita justru perlu mempertanyakan, apakah suatu tradisi memang mendukung kemajuan serta kemanusiaan, atau justru menghambat, bahkan menciderainya. Bagi Habermas ada bahaya ketika kita hanya menerima dan menghormati tradisi, lantas menempatkannya sebagai otoritas yang tidak dapat dipertanyakan. Tradisi yang demikian justru dapat menghambat pertumbuhan
serta perkembangan individu, komunitas, dan masyarakat. Bahkan lebih dari itu, tradisi yang demikian bisa menjadi sangat represif, bahkan opresif. Dalam konteks kisah berkat Yakub kepada Manasye dan Efraim, kita dapat menggunakan lensa pemikiran Habermas untuk mempertanyakan tradisi yang lebih memihak kepada anak-anak sulung. Dalam hal ini pilihan Yakub adalah mempertanyakan apakah tradisi tersebut sungguh sejalan dengan rancangan Tuhan atau justru menjadi penghalang atasnya. Lebih lanjut, dialog antara Yakub dan Yusuf juga dapat dibaca sebagai dialog yang reflektif dan kritis, yang senantiasa diperlukan untuk mencermati serta memastikan bahwa setiap tradisi tetap menjadi kekuatan untuk kebaikan, yang mempromosikan keadilan serta inklusivitas dan mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Sahabat Petra yang binerkahan, kita hidup di dalam tradisi. Kita pun senantiasa membutuhkan tradisi. Kendati demikian, sebagaimana Yakub, ada kalanya kita perlu mengubah tradisi. Seperti halnya yang ditekankan Habermas, kita perlu senantiasa bersikap kritis terhadap tradisi. Dalam hal ini, marilah kita mengambil contoh kecenderungan kita untuk membedakan tingkatan bahasa di dalam percakapan kita. Kita senantiasa menyesuaikannya dengan lawan bicara kita. Dalam berbahasa Indonesia misalnya, kita bisa menggunakan kata aku jika berbincang dengan teman sebaya atau yang lebih muda. Namun, ketika kita tengah berbicara dengan yang lebih tua, kita pun diharapkan seyogianya menggunakan kata saya. Di dalam bahasa Jawa, tingkatan-tingkatan tersebut bahkan menjadi lebih rumit. Seorang penutur bahasa Jawa harus senantiasa membedakan kapan harus menggunakan kata kowe, sampean, atau panjenengan ketika hendak merujuk kepada lawan bicaranya. Kapan ia harus menggunakan ragam bahasa ngoko, ngoko alus, kromo madyo, dan kromo inggil. Di satu sisi, kecenderungan tersebut adalah bagian dari tradisi yang baik, yang menekankan sekali pentingnya sopan santun atau unggah-ungguh. Namun di sisi lain, kecenderungan tersebut adalah juga ungkapan dari sebuah tradisi yang cenderung hierarkis, bahkan feudal. Tradisi yang justru bisa menjadi penghalang bagi upaya untuk mewujudkan tata kehidupan yang lebih setara, yang lebih inklusif. Padahal di dalam Kristus ada kesetaraan. Di dalam Kristus ada inklusivitas yang merengkuh dan merangkul segenap perbedaan. Sebagaimana yang ditekankan misalnya oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hak orang merdeka,
Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, di satu sisi ya, kita memang perlu terus melestarikan penekanan pada sopan santun. Kita perlu terus memperhatikan unggah-ungguh. Namun di sisi lain kita perlu mengubah pola relasi yang hierarkis dan eksklusif dari tradisi yang feudal menjadi relasi yang lebih setara, yang lebih inklusif. Sahabat Petra yang terkasih, pada akhirnya kita perlu menyadari bahwa kita tidak sekadar bisa menerima dan menghormati tradisi. Ada saatnya kita perlu mengubah tradisi. Setiap saat kita perlu mengkritisi tradisi. Kita perlu mencermatinya. Apakah tradisi tersebut benar-benar laras dengan nilai-nilai kerajaan Allah? Apakah tradisi tersebut membawa kita untuk lebih memanusiakan sesama kita manusia? Maka selamat bersikap kritis terhadap tradisi. Kiranya berkat dan hikmat dari Tuhan senantiasa ada beserta saudari, saudara, dan saya. Amin. Kini marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, kami memang hidup di dalam tradisi. Bahkan setiap kami membutuhkan tradisi. Tanpa tradisi kami akan sangat kesulitan untuk memahami serta memaknai kehidupan kami. Karena itu pada saat ini kami bersyukur kepadamu atas tradisi yang boleh kami warisi serta kami hidupi. Kendati demikian, pada hari ini kami boleh belajar bahwa tradisi ada tidak hanya untuk diterima dan dihormati. Tradisi perlu juga senantiasa dikritisi. Tradisi bahkan perlu diubah sehingga menjadi semakin selaras dengan nilai-nilai kerajaan. Oleh sebab itu, tolonglah kami, ya Tuhan. Berilah kami hikmat agar kami bisa memiliki sikap kritis terhadap tradisi, agar kami bisa menghidupi sekaligus terus memperbaharui tradisi yang ada, agar tradisi itu menjadi semakin selaras dengan kehendak dan rancangan-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, embun pagi hari ini, kiranya saudari-saudara dan saya tidak hanya berhenti menjadi pendengar dan perenung sabda Tuhan, tetapi marilah kita juga senantiasa bersedia serta dimampukan oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Saya Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur mohon diri. Selamat mengasihi sesama manusia di hari ini. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus
senantiasa beserta kita dan orang-orang yang kita kasihi. Sampai jumpa di lain kesempatan.